viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Setelah kemarin kita membahas negara Tajikistan yang berada di Asia Tengah, nah kali ini Medi akan membahas negara tetangganya, yakni negara Uzbekistan. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Uzbekistan tentunya memiliki kesamaan sejarah dengan negara tetangganya Tajikistan, yakni sama-sama pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Negara yang memiliki luas sebesar 448.900 km persegi ini menjadikannya sebagai negara terbesar ke-56 di dunia, berdasarkan luas wilayahnya. Negara ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kirgistan dan Tajikistan di timur, serta Afghanistan dan Turkmenistan di selatan. Nama ibu kota negara ini ialah Tashkent dan memiliki jumlah penduduk sebesar 34,92 juta jiwa pada tahun 2021 dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yakni sebanyak 96,1% dari populasi. Etnis Uzbek merupakan etnis mayoritas di negara ini, yakni sebesar 84,5%. Kemudian etnis Tajik 4,8%, Kazaks 2,4%, Karakalpak 2,2%, Rusia 2,1%. Bahasa Uzbek adalah bahasa ibu bagi lebih dari 80% populasinya, sekaligus juga menjadi bahasa resmi di negara ini selain bahasa Rusia. Bahasa Uzbek berkerabat dekat dengan bahasa-bahasa Asia Tengah lainnya, termasuk Turkmenistan, Kazaks, dan juga Uighur yang digunakan di Tiongkok bagian barat. Sebelum tahun 1922, bahasa Uzbek ditulis dalam aksara Latin. Tetapi Joseph Stalin mengharuskan semua bahasa di Asia Tengah beralih ke aksara Sirilik. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, bahasa Uzbek secara resmi kembali ditulis dalam aksara Latin. Namun masih banyak juga orang Uzbek menggunakan aksara Sirilik. Mari kita melihat sejarah Uzbekistan. Peradaban pertama yang ditemukan di wilayah ini adalah Sogdiana, Baktria, dan Khwarezm. Alexander Agung menaklukkan Kekaisaran Sogdiana pada tahun 327 sebelum Masehi, yang kemudian menggabungkan dengan Kerajaan Baktria yang lebih dulu ditaklukkan. Wilayah luas Uzbekistan kemudian dikuasai oleh suku-suku nomaden, yakni Skythia dan juga Yuezhi, sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Suku-suku nomaden inilah yang mengakhiri kendali Helenistik di Asia Tengah. Pada abad ke-8 Masehi, Asia Tengah ditaklukkan oleh bangsa Arab yang membawa Islam ke wilayah ini. Dinasti Samanid dari Persia menguasai wilayah Asia Tengah dari tahun 819 sampai tahun 999. Setelah itu, Karakanid Turki berkuasa dari tahun 999 sampai tahun 1211. Pada tahun 1220, orang-orang Mongol menyerbu Asia Tengah dan menaklukkan seluruh wilayah serta menghancurkan kota-kota besar. Namun pada tahun 1363, Kekaisaran Mongol dikalahkan oleh Timur, di mana di Eropa ia dikenal sebagai Tamerlane. Timur membangun ibu kotanya di Samarkand dan menghiasi kota ini dengan karya seni dan arsitektur yang indah dari para seniman yang ada di seluruh negeri yang ia taklukkan. Ia mendirikan Kekaisaran Timurid atau Timuriyah, namun kekaisaran ini jatuh pada tahun 1506. By the way, viewer, salah satu keturunannya yang bernama Babur mendirikan Kekaisaran Mughal di India pada tahun 1526. Setelah Kekaisaran Timurid berakhir, Asia Tengah terbagi menjadi negara-negara kota di bawah penguasa Muslim yang dikenal dengan Khan. Di Uzbekistan yang paling berkuasa ialah Kekhanan Khiva, Kekhanan Bukhara, dan juga Kekhanan Kokand. Para Khan memerintah Asia Tengah kurang lebih 400 tahun, sampai satu demi satu mereka jatuh ke tangan Rusia antara tahun 1850 sampai tahun 1920. Rusia menduduki Tashkent, ibu kota Uzbekistan saat ini, pada tahun 1865. Di seluruh Asia Tengah, tentara merah Rusia menumpas para pemberontak sampai tahun 1924, hingga akhirnya Stalin membagi wilayah ini dan menciptakan perbatasan Republik Sosialis Soviet Uzbekistan dengan Republik Sosialis Soviet Stan lainnya. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1991, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet, dan keesokan harinya tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari libur nasional dan juga hari libur kerja oleh pemerintah Uzbekistan.
Beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 1991, negara Uni Soviet dengan resmi dinyatakan bubar. Setelah merdeka, Uzbekistan menggantikan nama negaranya menjadi Republik Uzbekistan, yaitu negara dengan sistem pemerintahan republik presidensial. Presiden Uzbekistan yang memiliki otoritas tertinggi dipilih secara langsung dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Dalam sistem pemerintahan Uzbekistan terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Namun, Perdana Menteri Uzbekistan ini dipilih oleh Presiden termasuk menteri-menterinya. Presiden juga memiliki wewenang penuh dalam menunjuk kepala daerah seperti memilih dan menggantikan gubernur provinsinya. Secara ekonomi, Uzbekistan termasuk yang terdepan di dunia sebagai produsen kapas. Negara ini juga terkenal dengan kebun buah-buahan seperti buah anggur dan juga peternakan domba karakul dan ulat sutra. Sedangkan dalam hal sumber daya mineral, Uzbekistan memiliki cadangan mineral seperti minyak dan gas alam yang sangat besar. Negara ini memproduksi dan mengekspor gas alam dalam jumlah besar ke beberapa negara. Begitu juga dengan emas dan uranium. Ada juga bahan tambang seperti biji logam, tembaga, seng, timbal, tungsten, dan lain-lain. Negara Uzbekistan memiliki gurun-gurun yang indah dan pegunungan yang spektakuler yang dapat dieksplorasi tentunya. Salah satunya ialah Gunung Hazret Sultan yang merupakan gunung tertinggi di Uzbekistan. Gunung ini memiliki puncak setinggi 4.643 meter di atas permukaan laut. Selain memiliki kota-kota yang indah seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO, Uzbekistan juga memiliki taman nasional yang bernama Ugam-Chatkal. Taman nasional ini merupakan rumah bagi 44 spesies mamalia dan juga 1.168 jenis tumbuhan. Negara asal penemu logaritma ini memiliki ilmu bela diri yang khas yang bernama kuras. Kuras memiliki gerakan dasar saling membanting dengan mengaitkan baju khusus. Gerakan dasar olahraga ini menyerupai olahraga bela diri gulat dan juga olahraga bela diri judo. Hanya saja dalam kuras, kondisi bantingan berada dalam posisi berdiri pada kaitan atas. Tidak diperkenankan menggunakan kaitan pada kaki. Kuras berasal dari kata Uzbek yang memiliki arti mencapai tujuan dengan hanya atau cara yang adil. Kuras sebelumnya hanya digunakan sebagai seni bela diri dan juga hiburan fisik untuk publik selama libur besar. Berbagai pesta, termasuk pesta pernikahan, sering menjadikan bela diri kuras sebagai bagian dari hiburan. International Kuras Association atau IKA didirikan pada tahun 1998 yang berkedudukan di Tashkent, Uzbekistan. Setelah itu dilanjutkan dengan penyelenggaraan kejuaraan dunia pertama pada tahun 1999 yang langsung dihadiri oleh 48 negara. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Uzbekistan yang terletak di Asia Tengah. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!